Nah, sebenarnya di Alkitab nggak ada tulisan jodoh di tangan Tuhan. Masalahnya begitu itu loh. Cuman itu menjadi framing kita, framing abadi. Dari zaman Sun Gokong sampai dengan zaman hari ini ya. Jodoh di tangan Tuhan. Nikah itu pada awalnya itu bukan karena kasih yang sejati. Tapi orang-orang mulai menikah karena apa? Karena gatel. Karena gatel. Pengen pengen olala bebe. Gitu ya. Kadang mau kawin asal mancal aja, buka, kubrak-kubrak, cus, olala bebe. Besok bubar. Kalau mengenai jodoh itu Pak Pau, itu jodoh di tangan Tuhan, aku kita cari sendiri, aku bagaimana Pak Pau? Karena saya ini bisa dibilang salah satu jomblo sejati Pak Jauh Pak Paul. Karena saya udah berusaha begitu, tapi banyak yang nggak mau menerima begitu Pak Paul. Mungkin dengan kekurangan saya ini gitu Pak Paul, mungkin yang penglihatan saya mungkin agak kurang begitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Paul benar itu, karena saya rasanya kalau keinginan menikah itu ada Pak Paul, tapi rasanya dari pihak orang lain gitu yang mungkin melihat penampilan saya atau melihat fisik saya rasanya tidak mau begitu. Saya juga ingin minta saran sama Pak Paul itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya terhadap saya, diri saya sendiri itu mengatasi hal ini. Itu aja Pak Paul, pertanyaan saya Pak Paul. Iya, oke, ini pertanyaannya sulit sekali ya jawabannya ya. Ini pertanyaan yang sangat sulit karena kalau tanya jodoh di tangan Tuhan itu kita bingung nih ya. Karena sebenarnya di Alkitab nggak ada tulisan jodoh di tangan Tuhan. Masalahnya begitu itu loh. Cuman itu menjadi framing kita, framing abadi. Dari zaman Sun Gokong sampai dengan zaman hari ini ya. Jodoh di tangan Tuhan. Jadi orang Tionghoa itu percaya lahir, mati, jodoh. Itu Tuhan yang tentukan. Kalau saya nggak percaya ya kalau jodoh Tuhan yang tentukan. Kalau lahir memang Tuhan sudah, firman Tuhan ada. Mati memang Tuhan sudah yang tentukan. Tapi kalau jodoh nggak ada bilang begitu ya. Jodoh itu ada, manusia itu hidup di dunia ini adalah sebuah konsekuensi ya. Jadi kita yang memilih. Masalahnya seringkali para Jonas ini ketika memilih jodoh memakai hawa nafsunya bukan dengan rohnya. Nah, kenapa mau kawin? Iya karena udah gatel, ya repot. Sejujurnya kan begitu, ya kan? Makanya banyak yang booking fee dulu kan di depan. Iya banyak yang booking fee dulu, ya baik booking fee dalam uang maupun dalam bentuk cairan. Nah, repot udah begitu kan. Karena kitanya bilang oh jodohnya karena kita nggak mau di tangan Tuhan kan ya kita booking dulu terus menikah berantakan terus kita cuma bilang ya jodoh di tangan Tuhan sambil terus ini kalau saya jadi Tuhan nih kalau saya jadi Tuhan setan alas lu kemarin lu booking fee kasih cairan dulu ya kan saling bertukar cairan sekarang lu bilang jodoh di tangan gua lu yang pilih sendiri lu yang tabrak sendiri lu salah salin gua jodoh di tangan gua. Jodoh di tangan lu kemarin itu lu tabrak sendiri, lu bertukar cairan. Jadilah itu mau bikin enak jadi anak. Sekarang udah anaknya udah jadi enak, lu bikin rusuh lagi bilangnya jodoh di tangan gua. Sontoloyo sambal ala setan alas lu. Begitu kan. Nah itu yang terjadi. Apa sih definisi jodoh buatmu? Kan itu yang menjadi masalah kan. Enggak, jodoh bukan di tangan Tuhan ya, kita yang memilih. Manusia yang menentukan hidupnya sendiri. Mau jadi Taman Eden ataupun jadi Taman Eden. Mau jadi Taman Eden, mau jadi Taman Eden. Saya kasih tahu Anda ya, orang-orang yang menikah, Anda itu sedang tidak masuk Taman Eden loh. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, Anda itu sedang masuk di dalam Taman Eden, ya. Jadi jangan bilang, oh Eden, oh, enggak. Nyatanya di Taman Eden itu tidak ada seks. Ya Tuhan itu kasih seks itu setelah dia masuk Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Eden pergi ke Taman Eden. Gimana supaya Taman Eden itu jangan terlalu menyakitkan, supaya dunia itu jangan terlalu sulit buatmu, kasih enak dikit sama Tuhan. Tapi akhirnya tuh manusia itu gimana? Nggak mau menderitanya, maunya enaknya doang. Kan kurang ajar ini manusia sontoloyo semua kan? Termasuk saya, termasuk saya. Itu masalah. Jadi jodoh di tangan kita. Tapi saya kasih tahu ya, masalah jodoh itu ya.
perempuan, saya kasih tahu rahasianya nih ya, para jomblo. Perempuan itu tidak tertarik dengan laki-laki yang ganteng sama six pack. Kenapa? Karena biasanya laki yang ganteng dan six pack itu homo. Rasain dah, tahuan deh lu, emang gue enak lu, emang enak lu, serius. Ini mana nih, sebentar saya mau kasih anu dulu ya, kasih Bang Aldo dulu, kasih pin. Serius ya, coba lihat di Eropa ini yang six pack yang ganteng itu, saya pikir, wih gila ganteng ini orang laki-laki tinggi besar begitu kan. Saya lagi jalan di belakang sampai minder. Saya itu kayak ketemu dia itu kayak kayak saya ini kayak kutu kupret begitu, kecil banget begitu ya. Dia tinggi besar gagah begitu ya. Wah, cambangnya gini maco bener begitu kan. Terus saya ngeliat temennya keluar dari supermarket. Gagah tinggi besar. Wih gila ini dua-dua nih bodinya ngeri-ngeri nih. Terus tiba-tiba waktu keluar dari supermarket, dia mulai bicara, menyapa yang temennya ini kan, karena nungguin dia bawa troli belanjaan kan, ya dorong begitu. Lalu yang kuat yang itu kan sambil bilang, dia ngomong-ngomong gitu, teman-teman mati gua. Kalau kalau di Aken Jones itu, di Aken Jojoba itu, kawan saya Amin Wijaya bilang Tuhan tolong gitu. Begitu ketemu gitu, aduh Tuhan tolong. Iya, bayangin udah ganteng, tinggi, besar gitu. Saya udah sambil minder-minder. Tiba-tiba dia ngelambai, terus gini, terus dia pisahan sambil kakinya diangkat ke belakang satu, sambil tangannya begini, kakinya diangkat ke satu, terus cium. Mati malama. Terus saya lihat yang gendut-gendut ya, saudaraku, yang tamun-tamun itu, om-om yang tamun-tamun, istrinya cantik-cantik. Jadi itu sudah beda seleranya ya. Yang ganteng-ganteng seleranya sama yang ganteng. Gitu, yang tambun-tambun ya senengnya sama yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Tapi itu juga nggak jaminan ya. Kadang-kadang kita berpikir kita mau ketemu jodoh yang begini, yang begitu segala macam. Enggak ya. Saya punya kenalan seorang dokter, ya pinter, anak pendeta. Mudanya ganteng, mudanya ini anak ini gagah, mantap. Istrinya buta dari kecil ya, istrinya buta dari kecil, bahkan pernah jadi gelandangan istrinya. Tapi saudara tahu, si dokter ini bisa jadi dokter ini gara-gara istrinya. Kasih semangat terus, ya, kasih semangat, kasih encourage. Waktu pertama, gara-gara si istrinya ini buta, tapi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Hokkien. Mandarin sama Hokkien itu beda ya. Dan saya nggak bisa Mandarin dan Hokkien. Saya cuma ngerti kalau dia ngomong, tapi nggak bisa ngomongnya balik, dia nggak ngerti yang saya ngomong. Orang ngomong sama saya ngerti, saya ngomong sama orangnya nggak ngerti. Lah itu repotnya begitu. Kalau bahasa Mandarin kan begitu. Ya, kita dengar, kita ngomong, kita ngerti itu dia ngomong apa. Begitu kita ngomong, dia bingung kita ngomong apa. Itu masalahnya. Nah ini sama. Ya si perempuan ini ya yang mengencourage dia dari gelandangan sampai akhirnya dia jadi misionari, ya dipulihkan Tuhan jadi misionari, dan dia menjadi penyiar radio, dan sekarang mereka punya panti untuk orang-orang yang Down syndrome dan gila, yang dianggap gila yang dibuang. Jumlahnya 100 orang yang dirawat. Bayangin orang buta ngerawat orang cacat. Perempuan ini kemudian mengencourage si laki-laki ini sampai jadi dokter. Semua yang perfect, semua yang sempurna ini ada di perempuan yang buta ini. Butanya itu nggak ada bola matanya. Bukan, bola matanya udah mulai hilang ya, karena memang nggak bisa sembuh katanya kan bola mata itu. Dia buta, tetapi banyak sekali dia tolong orang lain. Terus kenapa laki-laki ini senang sama yang perempuan ini? Padahal laki-lakinya ganteng. Ya sekarang udah tambun juga kayak saya, tapi dulu mudanya ganteng. Karena cinta itu yang sejati bukan dari penampilan. Cinta yang sejati itu karena ada di hati kita, ya, yang ada kasih, ada kesempurnaan di dalam kasih. Orang-orang menikah itu pada awalnya itu bukan karena kasih yang sejati, tapi orang-orang mulai menikah karena apa? Karena gatel, pengen olala bebe. Itu ya, itulah masalahnya.
Amin Wijaya ini harus dicurigai ya. Kita harus curiga kita sama-sama harus menaruh curiga sama Amin Wijaya. Ya, harus curiga ya. Tolong teman-teman yang laki-laki jangan keluar deket-deket, hati-hati begitu tangannya udah begini, udah lihat dulu nih. Tangannya tuh segini atau bagaimana tuh? Kalau dia lagi begini-begini tangannya mulai dilihat tuh. Kalau Amin Wijaya lagi resen, mesti dilihatin itu ya. Astagfirullahaladzim. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi gitu ya. Jadi motivasimu menikah apa? Nah, mungkin waktu kamu mendatangi orang-orang perempuan yang tidak satu visi denganmu. Ya, dia punya visi lelaki ganteng itu yang kayak si Ivan Gunawan. Mungkin gantengmu itu beda dengan dalam imajinasinya dia. Begitu gantengmu, yang definisinya cewek-cewek yang kau datengin itu begitu. Jadi jangan datengin cewek yang begitu. Saya ngomong sama istri, anak saya tuh pengen punya, saya tuh pengen anak istri saya itu nanti seorang model atau artis gitu kan. Saya bilang, di rumah kita nggak ada yang istrinya model atau artis. Saya kasih tahu kamu ribetnya kayak apa. Coba kalau dia punya model, mungkin kamu cukup ganteng bagi dia, kamu punya duit karena kamu bekerja keras, kamu punya kaya. Buat dia yang namanya ganteng itu duit, ya kan? Tapi kamu tega nggak ketika dia nanti jalan sama laki-laki lain gandengan atau dia main film terus dia ciuman, dia bugil sama-sama, langsung pijat susu begitu? Kamu tega nggak ngelihatnya? Saya suruh berhenti lah. Kamu katanya pengen punya artis, nggak konsisten dong artis. Terus kamu suruh berhenti, nggak adil dong berarti ya. Dia mau jadi model di foto telanjang, terus ditonton sama seluruh dunia. Fotonya itu ditaruh di billboardnya itu di seluruh Eropa itu. Tega nggak kamu? Nah, saya bilang begitu. Karena kita sebetulnya itu art, ya. Kita juga nggak bilang itu. Saya nggak mau bilang itu bahwa itu cabulan. Enggak, saya emang nggak anti begituan ya. Cuman saya nggak tega kalau istri saya atau anak saya begitu. Itu bukan kultur keluarga kami begitu. Jadi bagaimana dengan apa yang dalam imajinarimu itu? Saya bilang sama anak saya, kamu pengen hidupmu bahagia, tenang, ya, menikahlah sama manajer bank. Orangnya tertata, rapi, teratur. Kamu pengen tertata, tenang, ya, apalagi dia doyan makan enak kan, nah, carilah istri yang pintar masak. Nggak usah artis, yang pintar masak rawat anak. Kalau kamu isinya artis, aduh megang anakmu aja bayinya buang kotoran, nggak mau pegang dia, saya bilang. Nggak mau pegang karena dia baru make upan semua, tiba dia kudu pegang kotor-kotor, nggak mau. Akhirnya apa? Babysitter. Akhirnya nanti kamu tidur sama babysitternya lama-lama. Saya bilang begitu karena istrimu pergi terus, babysitter yang di rumah, akhirnya babysitter lompat juga. Realistis ya, realistis. Begitu. Jadi kita harus belajar ini ya, kita harus belajar untuk apa namanya sorry, kok hilang. Ya, kita harus belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidupmu. Melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidupmu. Makanya berdoa. Orang mau dagang, ya, kenapa dia ketemunya customer-nya jelek-jelek? Ya kan, customer yang nipu, customer yang cerewet, customer yang pelit, customer yang nekan, customer yang macam-macam deh. Karena dia nggak berdoa. Boleh nggak kita berdoa minta customer yang baik? Boleh. Orang, saya kasih tahu ya rumusnya dalam kehidupan. Ini rumus. Domba ketemu domba, ayam ketemu ayam. Serigala ketemu serigala. Ular ya sama ular. Gitu ya. Jadi, kamu pengen ketemu perempuan yang sesuai dengan apa yang kamu. Oh, tapi saya nggak mau perempuan yang cacat. Oh, siapa bilang? Belum tentu. Tuhan kasih selalu terbaik. Tuhan selalu sediakan buat kita berkat-berkat itu selalu yang terbaik. Tinggal kita mengambilnya. Masalahnya kamu hidupnya di dalam bukan di yang terbaik-baik itu, kamu hidupnya di yang lain. Belum tentu kamu menikah nanti kamu bahagia juga. Di Indonesia karena munafik aja ya. Jadi banyak pernikahan-pernikahannya udah nggak beres, tapi karena ini dia diem aja. Begitu ya, itu masalah jodoh. Jadi apa? Doa, minta. Puasa kalau perlu. Jodoh itu penting ya. Istri, suami itu penting. Makanya puasa kalau perlu. Saya puasa dulu ya. Saya puasa. Beneran ya, saya puasa ya. Buat istri saya itu saya puasa.
Terus saya punya anak, saya puasa. Saya punya anak, saya puasa. Saya buat kasih nama anak saya. Hal-hal yang penting itu saya puasa selalu. Kalau Anda mau bikin SIM aja sambil berdoa-berdoa, tapi masalahnya bikin SIM di Indonesia soalnya murah sih ya, cuman goceng doang. Ya kan, kalau bikin SIM di Eropa mah 3.000 euro. Lu nggak lulus ya hilang itu duitnya. Ya kan, ngulangi sekali lagi nggak lulus ya bayar 1.500 lagi, ngulangin lagi 4.500, bayangin. Bikin SIM udah seharga mobil. Kadang mau kawin asal mancal aja, buka, kubrak, cus, oh lala bebe, besok bubar. Aduh, ternyata itu tadi ya, pernikahan itu jangan main-main.